Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rohali dengan akhiran NIM 037. Di sini saya akan melakukan analisis data, yaitu data panel keuangan dengan menggunakan Smart PLF 3 guna memenuhi ujian akhir mata kuliah Statistik 2. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat file data UAS, maka kita langsung dapat dibuka. Nah, di sini sudah tertera model kerangkanya yang menjadi variabel Y yaitu rasio probabilitas. Nah, untuk yang variabel X yaitu yang pertama rasio kredit bermasalah, kedua efisiensi bank, ketiga tata kelola perusahaan, dan yang keempat yaitu rasio kecukupan modal. Nah, yang pertama yaitu saya akan menganalisis uji validitas konvergen. Nah, untuk validitas konvergen ini bisa dilihat pada nilai outer loading-nya. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya nilai yang dihasilkan pada setiap variabel itu menunjukkan sebesar 1.0000, di mana nilai tersebut menunjukkan lebih besar dari 0,7. Maka nilai atau variabel yang tertera dinyatakan valid. Nah, selain itu juga bisa dilihat pada construct reliability and validity. Nah, kalau yang itu bisa dilihat pada nilai AV-nya, dia menunjukkan pada setiap variabel nilai yang dihasilkan yaitu 1.00 pada variabel efisiensi bank dan pada variabel rasio kecukupan modal sebesar 1.000 dan pada rasio kredit bermasalah sebesar 1.000, rasio probabilitas sebesar 1.000 dan juga tata kelola perusahaan sebesar 1.000. Nah, nilai yang tertera tersebut menunjukkan lebih besar dari 0,50. Maka dapat dinyatakan bahwasanya setiap variabel ini dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis uji diskriminan validity cross-loading. Nah, untuk diskriminan validity ini yang cross-loading bisa dilihat dari nilai korelasi antara indikator dengan variabel menunjukkan lebih besar dibandingkan dengan indikator pada variabel lainnya. Nah, contohnya itu seperti contoh dari output ini, dia pada variabel rasio kecukupan modal dengan indikator char menghasilkan nilai sebesar 1.000. Tetapi pada variabel rasio kecukupan, dia menunjuk rasio kredit bermasalah dengan indikator char, dia menunjukkan nilai hasil min 0,065. Nah, itu yang dimaksud dengan validity. Nilai rasio ini dengan indikator char lebih besar dibandingkan pada char dengan variabel rasio kredit bermasalah. Nah, selanjutnya yaitu begitu juga dengan selanjutnya ya, itu lebih besar. Seperti variabel efisiensi bank dengan indikator NIM itu menunjukkan nilai lebih besar yaitu 1.000 dibandingkan dengan indikator NIM pada variabel rasio kecukupan modal sebesar 0,046. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat pada Vernel-Locker. Nah, untuk yang Vernel-Locker itu nilai akar AV korelasi variabel yang sama, dia lebih besar dibandingkan dengan korelasi dengan konstruk variabel lainnya. Nah, contohnya itu pada output seperti variabel tata kelola perusahaan dengan variabel tata kelola perusahaan, dia mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dia tata kelola perusahaan pada rasio probabilitas sebesar min 0,493. Begitu juga dengan pada rasio probabilitas. Dengan rasio probabilitas dia menghasilkan nilai sebesar 1.000, dia menunjukkan lebih besar dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah dan dengan rasio probabilitas. Itu yang dimaksud dengan Vernel-Locker. Kita akan menganalisis yang laten variabel. Nah, untuk laten variabel correlation ini dilihat dari nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil dibandingkan nilai akar kuadrat AV. Nah, untuk nilai AV-nya tadi kan sudah dianalisis menghasilkan nilai 1.000. Nah, dan untuk akar kuadrat dari nilai AV itu sebesar 1. Nah, untuk yang nilai laten itu dia dilihat dari ini. Nah, dia korelasi satu variabel itu menunjukkan lebih kecil dibandingkan dengan akar kuadrat AV. Nah, akar kuadrat AV-nya itu tadi 1 dari nilai AV-nya itu 1.000. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis uji reliabilitas. Kita akan kembali ke data UAS statistik, calculate. Nah, untuk yang reliabilitas ini, kita dapat melihat nilainya pada construct reliability and validity. Nah, untuk yang reliabilitas, kita bisa melihat pada Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, pada Cronbach alpha, variabel efisiensi bank itu menghasilkan nilai sebesar 1.000 dan rasio kecukupan sebesar 1.000, rasio kredit bermasalah 1.000, rasio probabilitas
menghasilkan nilai 1.000, tata kelola perusahaan menghasilkan nilai 1.000. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel tersebut dikatakan variabel karena nilai yang dihasilkan itu lebih besar dari nilai 0,70. Begitu juga dengan composite reliability. Setiap variabel menghasilkan nilai sebesar 1.000, di mana pada setiap variabel dinyatakan variabel karena nilai composite reliability ini lebih besar dari nilai 0,70. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis uji validasi model fit. Nah, dapat dilihat bahwasanya nilai pada SRMR yang dihasilkan yaitu 0,000000. Nilai tersebut dapat dikatakan memiliki kecocokan model karena nilainya yang menunjukkan kurang dari 0,1. Nah, untuk NFI, nilai yang dihasilkan, dia sudah menghasilkan nilai yang sudah mencapai maksimum, yaitu sebesar 1. Nah, maka nilai NFI ini dia bisa dikatakan memiliki model fit yang baik. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis untuk Q2. Untuk yang Q2 itu kita kembali ke data statistik, calculate. Nah, untuk yang Q2 kita menggunakan PLS predict. Nah, lalu kita masuk ke LV prediction summary. Nah, di sini sudah terlihat hasil output dari Q2. Nah, untuk Q2 menunjukkan nilai 0,427, di mana nilai tersebut dia bisa dikatakan sebagai model fit yang kuat dalam variabel rasio probabilitas. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis inner model. Nah, untuk inner model kita kembali ke data UAS statistik. Nah, untuk yang inner model kita bisa melihat di nilai R-square. Nah, pada nilai R-square dia menunjukkan nilai sebesar 0,479 atau setara dengan 47,9%. Bahwasanya dia memiliki hubungan yang moderat atau sedang pada rasio probabilitas. Nah, berarti dapat disimpulkan pada variabel rasio kredit bermasalah, efisiensi bank, tata kelola perusahaan, rasio kecukupan modal, dia mempunyai pengaruh terhadap rasio probabilitas sebesar 47,9%. Begitu juga dengan R-square adjusted, juga sama, dia mempunyai pengaruh terhadap rasio probabilitas sebesar 47,1%. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis uji hipotesis secara langsung. Kita akan kembali ke data UAS statistik, calculate. Nah, untuk yang uji hipotesis ini kita menggunakan yang bootstrapping. Dan untuk tipenya kita menggunakan one-tailed dan signifikannya kita menggunakan 0,05. Nah, untuk uji hipotesis secara langsung ini kita menggunakan satu arah. Nah, untuk kita bisa melihat uji hipotesis ini dilihat pada T statistik ini dan juga p-value. Nah, untuk T-tabelnya itu untuk T-tabelnya itu sebesar 1,651. Nah, untuk itu bisa dikatakan signifikan ya apabila T-tabelnya itu lebih besar dibandingkan T hitungnya lebih besar dari T-tabel. Nah, untuk p-value itu bisa dikatakan signifikan apabila dia p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, bisa dilihat ya hasil dari output variabel efisiensi bank dia memiliki hubungan yang signifikan terhadap rasio probabilitas. Karena T statistik ini T hitung itu dia 6,867 itu menunjukkan lebih besar dari T tabel. Begitu juga dengan p-value-nya dia menunjukkan kurang dari 0,5. Maka dia mempunyai hubungan yang signifikan. Nah, untuk variabel rasio kecukupan modal, dia tidak dilihat pada T statistiknya, dia mempunyai hubungan yang tidak signifikan karena T statistiknya dia kurang dari T tabel. Begitu juga dengan p-value-nya, dia melebihi dari 0,05. Maka rasio kecukupan modal dan tidak memiliki hubungan yang signifikan pada rasio probabilitas. Tetapi pada rasio kredit bermasalah, dia mempunyai hubungan yang signifikan pada rasio probabilitas karena T statistiknya ini dia menunjukkan lebih besar dari T tabel yaitu 1,651. Dan p-value-nya juga menunjukkan dia kurang dari 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa dia mempunyai hubungan yang signifikan. Nah, untuk yang tata kelola perusahaan ini, dia mempunyai hubungan yang signifikan. Karena apa? Karena tes statistiknya ini, dia menunjukkan nilai yang lebih besar, yaitu 3,457, lebih besar dari T-tabel, sebesar 1,651. Nah, untuk yang p-value-nya juga dia menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Maka, tata kelola perusahaan, dia mempunyai hubungan yang signifikan pada rasio probabilitas.